Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Mari kita awali pengajian kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat yang tak terhingga sampai pagi ini. Kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang, dan juga kesempatan. Wabil khusus yang paling utama, kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat menuntut ilmu agama yang sampai pagi ini pun masih Allah anugerahkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat iman Islam ini terus kita jaga, kita tingkatkan, dan juga kita terus memohon kepada Allah untuk menetapkan iman Islam kita ini hingga akhir hayat kita. Mudah-mudahan kita semua nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita semua Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya, dan juga umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Mudah-mudahan kita tak bisa istiqomah mengikuti sunnah Nabi semaksimal kita bisa, semampu kita bisa. Mudah-mudahan di hari kiamat kita bisa mendapat syafaat dari beliau dan berkumpul di surganya Allah serta keluarga dan orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Nah, hari ini kaji kita lanjutkan masih berkaitan dengan tarikh Ramadan, ya. Persiapan menuju Ramadan. Ramadan mungkin tinggal 2 atau 3 hari lagi. Ya, kalau secara hisab, ya, Muhammadiyah sudah menentukan hari Rabu atau tanggal 18 kita berpuasa. Kalau pemerintah kemungkinan hari Kamis, ya, karena derajatnya belum bisa dilihat, ya, masih di bawah 3 derajat. Tapi kita berharap mudah-mudahan bisa sama. Tapi kalaupun juga nggak ada masalah. Yang penting intinya Ramadan tetap 1 Ramadan, atau puasa tetap 1 Ramadan, Lebaran tetap 1 Syawal. Nah, memang begitulah. Ini memang untuk membuat persatuan itu butuh kekuatan memang, ya. Makanya umat Islam belum punya kekuatan untuk bersatu satu tanggal, ya. Jadi karena memang dari sisi hadisnya memungkinkan kita untuk berbeda. Ya, yang bisa menyatukan itu hanya dalam konteks pemerintahan, ya hanya pemerintah. Karena pemerintahnya banyak, ya masing-masing punya punya pendapat juga. Kalau pemerintahannya satu, kalau kita punya khalifah satu, ya mungkin kita bisa menetapkan itu. Tapi whatever, manapun yang kita yakini, yang meyakini hisab mangga, ya, karena itu juga berdasarkan hadis Nabi. Dan juga yang meyakini ru'yah juga mangga, ya. Jadi gitu, nggak usah bertengkar, nggak usah berantem gara-gara urusan itu. Dan insya Allah dua-dua diterima, ya. Jadi gitu, jangan saling menyalahkan, jangan saling mengolok-olok, apalagi menjustifikasi, ya, tidak sesuai sunnah, ya. Semuanya sesuai sunnah. Oke, balik pada kaji kita. Nah, kemarin kita udah bahas bahwa Ramadan ini kita harus punya target dan harus punya program. Ya, kemarin saya sudah bilang mudah-mudahan masjid kita ini punya program 24 jam kali 30 hari. Ya, jadi bagi jamaah-jamaah yang tidak bisa membuat program, bisa nebeng program. Cuman yang paling bagus memang kita di rumah kita, keluarga kita punya program sendiri, sehingga kita bisa ya menjalani program itu. Kalau nggak ada program, nanti kita ngalur ngidul, nggak jelas harus ngapain, ya ikut-ikutan aja. Jadi rame orang ikut ibadah, kita ikut ibadah. Kalau rame orang nanti ikut dunia, ya kita pun ikut juga. Dan itu kebanyakan yang saya katakan kemarin, mengapa akhir Ramadan orang banyak memenuhi pasar, mall, jalan-jalan, ya karena memang begitu. Karena kita nggak punya program, ya akhirnya kita jadi ikut-ikutan juga. Ya, makanya harus kita punya program. Nah, kemarin kita udah bahas tentang target. Nanti kita ada sedikit tentang programnya.
Makanya targetnya harus target besar. Kita mengulang kaji, target kemarin yang paling besar itu adalah target takwa. Karena memang Ramadan itu memang sengaja Allah berikan kepada kita, turunkan kepada kita agar kita naik level menjadi orang takwa. Itu target besarnya. Kalau itu dapat, sukses Ramadan kita. Kalau itu nggak dapat, ya gagallah Ramadan kita. Ya, dan kemarin kita udah bahas 5 hal pembahasannya kemarin ya, setiap item itu. Apa itu yang dimaksud dengan apa? Apa tujuannya kita meraih takwa? Terus apa itu takwa? Terus apa ciri-ciri takwa? Terus bagaimana cara meraih takwa? Dan apa hambatannya? Sudah kita bahas kemarin. Ya, nanti target kemarin kan ada 5. Satu target takwa, yang kedua target mengendalikan hawa nafsu. Yang ketiga target dosa-dosa harus 0. Yang keempat, target utang kita kepada Allah harus lunas. Baru target yang kelima itu adalah target Lailatul Qadar. Harus dapat Lailatul Qadar. Ya, karena salah satu juga Allah menurunkan Ramadan itu agar kita bisa mendapat Lailatul Qadar. Itu saking sayangnya Allah sama kita. Dibuat satu malam yang kalau kita dapat, maka selamat kita dapat. Itu bahasa kita bonus banget. Jackpot, ya, jadi gitu. Kalau kita dapat jackpot itu, waduh, itu sukses banget lah hidup kita. Karena Lailatul Qadar itu di situ ditentukan malam kemuliaan, di samping pahalanya besar juga ditentukan kadar kita, takdir kita. Kalau kita bisa dapat malam itu, maka takdir kita kesannya menjadi takdir yang baik semuanya. Ya, kalau kita dapat malam itu malam penentuan takdir. Ya, jadi gitu. Dalam surat kita hafal dalam surat Al-Qadar itu kan tanazzalul malaikatu war-ruh bi'izni rabbihim min kulli amr, yang membawa urusan itu ada urusan takdir. Ya. Amrum min indina dalam ayat yang lain surat Ad-Dukhan itu. Ya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Malam itu ditentukan semua urusan takdir. Jadi kalau kita dapat malam itu, di samping pahalanya bernilai lebih dari 1000 bulan, khairun min alfi syahrin, dan juga takdir di situ, siapa yang dapat takdir di malam Qadar itu, takdirnya takdir yang baik semua tuh. Ya. Jadi kalau di malam itu kita berdoa supaya kita mendapatkan, ditetapkan menjadi orang yang husnul khotimah, orang yang selamat. Nah, jadi gitu, diberikan satu malam. Nah, kalau ada orang yang nggak mau ngejar malam itu, berarti takdirnya ya berjalan mengalir biasa saja. Sebagaimana yang biasa ya, kalau memang ditakdirkan buruk, akhirnya dia dapat buruk. Ya, Allah berkuasa menentukan takdirnya, dia juga berkuasa untuk mengubah takdirnya. Ya, jadi gitu. Jadi harus dapat malam Lailatul Qadar. Targetnya itu. Ya, jadi gitu. Nah, jadi kita balik pada kaji kita. Kemarin kita sudah bahas tentang takwa, sekarang kita masuk target besar yang kedua tentang hawa nafsu. Kemarin kita ada bahas juga tantangan terbesar untuk mendapat takwa itu adalah hawa nafsu. Ya, yang kedua setan sebenarnya. Jadi dari sisi dalamnya hawa nafsu, dari sisi luarnya setan. Jadi gitu, hawa nafsu itu ada dalam diri kita, setan itu ada di luar diri kita. Ya, Allah Maha Baik. Ya, yang di luar ini di-skip sama Allah, ditahan, diikat. Ya, karena kalau di luar Ramadan, ya dilepaskan setan ini. Jadi kita masih agak berat lah, ya melawan diri sendiri, di luar juga ada. Tapi Allah Maha Baik, setan sengaja diikat. Karena kalau setan nggak diikat, sulit kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Ya, banyak ayat, ada 2 dalam Al-Quran ya. Ya, hanya sedikit orang yang bisa lolos dari godaan setan tuh Pak, sedikit orang. Ya, pertama kita lihat misalnya dalam surat ke-4, ya, dalam surat ke-4 An-Nisa. Ya, walaula fadlullah alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalilan, kata Allah. Ya, kalau tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, pasti kalian semua akan mengikuti langkah-langkah setan. Illa qalilan, kecuali sedikit yang
yang bisa lolos. Ya, jadi kalau nggak ada Ramadan ini, hanya sedikit yang bisa lolos kita dari jebakan-jebakan setan. Itu surat An-Nisa, ya, An-Nisa ayat 60 berapa tuh? Ya, ini dia. Ya, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lattaba'tumus syaitan illa qalilan. Jadi kalau tidak ada ke karunia fadlullah alaikum wa rahmatuhu dan rahmatnya, pasti kalian akan mengikuti langkah-langkah setan. Surat An-Nisa ayat enggak ketemu nih. Lattaba'tumus syaitan illa qalilan. Enggak ketemu. Bisa pula nggak ketemu. Atau kacamatanya pula yang nggak ini nih. Nah ya, 83. Ya, itu yang pertama. Ya, jadi kalau seandainya tidak karena pertolongan Allah, karena rahmatnya, pasti kita. Nah, satu lagi surat 24. Ini juga lebih sadis lagi, bukan lebih sadis lah. Lebih mengerikan lagi. Ya, kalau tidak karena karunia Allah, tidak seorang pun kalian bisa lolos dari godaan setan. Nah, ini lebih ngeri lagi. Ayat 21. Ya, hampir mirip. Ini dimulai dari ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la tattabi'u, janganlah kalian mengikuti langkah-langkah setan, khutuwatis syaitan. Wa may yattabi' khutuwatis syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah setan, fa innahu ya'muru bil fahsya, pasti dia akan menyuruh kalian untuk berbuat keji, wal munkar, dan perbuatan mungkar. Ini lanjutannya nih. Walaula fa'anmir, ayatnya depannya sama yang An-Nisa 83 tadi. Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu, kalaulah tidak karena karunia Allah dan rahmatnya, ma zaka minkum, ini lebih ngeri lagi, tidak seorang pun di antara kalian min ahadin ma zaka, yang suci, yang bebas dari kesalahan, abadan, selama-lamanya. Walakinnallaha yuzakki man yasha, tapi Allah Maha baik, dia mensucikan orang yang dikehendakinya. Wallahu samiun alim, Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Di sini mengatakan tidak seorang pun yang bisa lepas dari godaan setan. Tidak seorang. Kalau tadi kan sedikit yang bisa lewat. Kalau di sini tidak seorang pun gitu, yang bisa lepas dari godaan setan. Kalau tidak karena rahmat Allah. Nah, salah satu rahmat Allah itu ini Ramadan ini. Inilah rahmat. Karena Ramadan ini katakan bulan penuh rahmat. Dengan adanya Ramadan ini Allah skip dulu tuh setan tuh. Allah kesampingkan, setan, kau sebulan ini kau pray dulu. Diikat, cuman setan yang nggak nampak Pak ya. Setan itu kan ana minal jinnati, ada minal jinnati wanas. Yang minal jinnatinya yang diikat. Disingkirkan dulu sama Allah selama sebulan. Begitu kita sudah suci, begitu sudah kita kuat, begitu kita sudah bisa menata diri, mengendalikan hawa nafsu, nah setan datang lagi nggak apa-apa karena kita udah kuat. Jadi sebulan dihapuskan dulu godaan setan gitu, diikat dulu. Setelah sebulan kita sudah kuat, nah silahkan setan mau datang lagi. Udah kita udah terlatih gitu. Nah, kalau nggak ada Ramadan nih, babak belur kita, babak belur. Ya, bisa sedikit yang cuman yang lolos. Nah, dengan ada Ramadan, maka banyak orang yang bisa lolos. Dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Insya Allah. Jadi gitu. Ya, jadi hambatan terbesar untuk meraih ketakwaan itu adalah hawa nafsu. Nah, sekarang tantangannya ya diri kita sendiri. Setan nggak ada. Supaya jangan sampai nanti sikit-sikit kita suka nyalain setan. Nih gara-gara setan nih kurang ajar kita bilang. Kata setan, sorry, gua kagak ikut campur. Ya, jadi kalau memang dasar kita nggak bisa, salah,
ya salah sorangan, salah sendiri. Setan nggak ikut campur. Maka kan dari kiamat nanti Pak, kita demo Pak, sama setan tuh nanti kita demo. Setan tuh cuci diri, cuci tangan. Sorry ya, gitu. Aku nggak ikut campur. Aku cuman goda doang, yang ngerjain kalian, yang salah kalian. Maka kata setan, fala talumuni. Jangan kalian cerca aku, jangan kalian salah-salahkan aku. Walumu anfusakum, salahkan diri kalian sendiri. Itu dalam surat 14 ayat 22. Ya, bagaimana setan cuci tangan. Jangan nyalahin dia. Ya, jadi salahkan diri sendiri. Nah, balik kita pada kaji kita. Jadi hambatan terbesar kemarin yang kita udah bahas untuk meraih takwa itu adalah hawa nafsu. Kapan kesempatannya kita bisa menaklukkannya? Sekarang, Ramadan. Kalau tak bisa, jangan harap di luar Ramadan bisa. Ya bisa-bisa, tapi saya bilang tadi, di dalam Ramadan aja semua fasilitas nggak bisa kita kendalikan hawa nafsu. Fasilitas setan diikat aja nggak bisa, apalagi setannya dilepas, babak belur. Seperti dulu pernah saya kasih perumpamaan, ibarat kita gelut, ya tarung, ya. Jadi kalau main tenis meja itu musuhnya itu pakai apa? Nah tangannya diikat, cuma pakai mulut doang dia gitu-gitu, nah, gitu. Kayak gitu aja dia kalah, kita Pak Edi kalah gimana? Pakai mulut doang dia megang bat itu kan, tangannya diikat gini gitu loh. Gak bisa kita menang, apalagi tangannya dilepas, bawa belur lah kita. Ada nggak yang jago pakai mulut Pak? Nggak ada ya? Nggak pernah ya? Yang ada paling tangan kiri gitu loh ya. Nah balik daripada kaji kita. Jadi begitu. Jadi 1 bulan ini kesempatannya untuk kita bisa mengendalikan hawa nafsu. Mumpung setan lagi diikat. Ya. Nah, jadi hambatan terbesar manusia, bukan hanya orang beriman, manusia yang membuat celaka itu adalah hawa nafsu. Sekarang kita masuk kepada bahasan yang 5 tadi. Ya, mengapa harus mengendalikan hawa nafsu? Apa itu hawa nafsu? 3, apa ciri-ciri hawa nafsu? Aku sebarang itu bahasan 4. Yang keempat, jenis-jenis hawa nafsu. Yang kelima, bagaimana cara menaklukkan hawa nafsu. Yang keenam, apa hambatan terbesar? Mengapa susah banget kita bisa mengendalikan hawa nafsu? Berarti 6 bahasannya. Mudah-mudahan kesempatan hari ini bisa kita manfaatkan. Ya insya Allah pertemuan yang bulan depan, ya awal bulan depan bisa kita bahas tentang yang sisanya itu. Tentang hutang, tentang dosa-dosa harus nol, dan tentang Lailatul Qadar. Ya masih ada kesempatan 1 kali lagi kita ketemu untuk menuju itikaf nanti sebagai bekal itikaf. Ya, jadi masuk kita yang pertama. Ya mengapa harus kita kendalikan hawa nafsu? Ya, jadi tujuannya itu 3. Ya, tujuannya 3. Mengapa kita harus? Pertama ya agar kita selamat, nggak celaka gitu. Karena hawa nafsu ini kalau diperturunkan akan bikin kita celaka dan nggak selamat. Jadi bikin kita tersesat, bikin kita celaka, bikin kita nggak selamat tuh hawa nafsu, Pak. Makanya Allah mengatakan kendalikan hawa nafsu. Kalau enggak, kau pasti akan tersesat. Ya, surat ke 38 ayat 26. Wala tattabi'il hawa. Jangan kau ikuti hawa nafsumu, kata Allah. Fayudillaka an sabilillah. Pasti kau akan tersesat. Ini jawabannya pasti, kata Allah. Kalau kau ikuti hawa nafsumu, kalau kau perturutkan hawa nafsumu, pasti kamu akan tersesat. Ya tersesat, berarti kita celaka. Berarti kita nggak selamat. Ya, itu yang pertama. Jadi, mengapa kita mesti mengendalikan hawa nafsu? Apa tujuannya? Agar kita, makanya dalam Al-Quran, orang yang masuk surga itu orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu. Kalau enggak, ya pasti neraka ujungnya. Wa amman khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Siapa yang takut kepada Allah dan bisa mengendalikan hawa nafsu, surgalah tempat tinggalnya. Jadi semua penduduk surga itu gara-gara apa? Gara-gara ya dia tidak tersesat. Ya. Ya gara-gara dia bisa selamat dari
dari jebakan-jebakan hawa nafsu. Akhirnya ya dia bisa masuk surga. Ya kalau ujungnya ya ke surga. Ya, jadi di dunia biar kita selamat, tidak celaka, tidak tersesat. Yang kedua, mengapa kita mesti mengendalikan hawa nafsu? Ya, agar kita dapat hidayah. Ini sama juga, Pak. Ini mirip-mirip juga. Jadi agar kita bisa dapat hidayah, biar nggak tertutup hati kita, nggak tertutup pikiran kita. Jadi kalau udah dikendalikan hawa nafsu, pikiran tertutup, hati tertutup. Begitu hati tertutup, pikiran tertutup, udah pasti kita apa? Nggak akan dapat hidayah. Jadi orang kalau udah kena hawa nafsu akan tertutup dari kebenaran, nggak akan mau menerima kebenaran. Kalau udah kena hawa nafsu, pasti akan dia tolak. Jadi mirip juga dengan yang pertama. Jadi kalau mau kita mendapat hidayah, mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka apa? Ya kendalikan hawa nafsu, karena begitu kita terkuasa, nah pasti akan ini kita akan tertutup dari hidayah. Itu Allah jelaskan dalam surat ke-45. 45 itu surat Ad-Jathiyah. Ya. Ayat 23. Ya. Ad-Jathiyah ayat 23. Ya, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu ala ilmin. Sama juga awalnya. Ya, wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghisawatan faman yahdi min ba'dillah afala tadhakkarun. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang telah dikuasai oleh hawa nafsunya? Ya, man ittakhadha ilahahu hawa, telah dikuasai hawa nafsu sehingga hawa nafsunya menjadi tuan. Wa adallahu ala ilmin, dan akhirnya Allah menyesatkannya berdasarkan ilmunya. Wa khatama ala sam'ihi, gara-gara itu akhirnya Allah tutup pendengarannya. Wa qalbihi, dan hatinya. Wa ja'ala ala basarihi, dan Allah jadikan juga penutup di pandangan matanya. Faman yahdi min ba'dillah, maka siapa lagi yang bisa memberinya hidayah setelah Allah menutup hatinya? Ya, afala tadakkarun, apakah kamu tidak mau mengambil pelajaran? Jadi jelas, mirip juga. Ya kalau udah hatinya tertutup, ya tersesat. Kan banyak kita lihat, Pak, ya, orang yang nggak bisa dinasihatin, nggak masuk nasihat, itu berarti sudah dikuasai hawa nafsu. Nah gitu. MBG pokoknya bener, nah, gitu kan. Apapun ceritanya, misal gitu loh. Banyak udah masuk ke masukan, ya tetap aja nggak, ya udah tertutup hawa nafsu. Ya udah dikasih apa namanya, banyak apa namanya, banyak bukti-bukti, tetap aja gitu loh. Ya bukan salah itunya, tapi ya cobalah dievaluasi lagi gitu loh. Ya cuman karena udah merasa ini pokoknya pasti benar, ya susah. Ini pokoknya harus jalan, ya susah gitu. Loh kok kita larinya ke situ? Ya, atau apalah gitu loh. Ya, jadi tertutup semua. Kalau sudah hawa nafsu yang menguasai, udah tertutup semua, nggak bisa. Kan jelas lah, tertutup hatinya, tertutup pendengarannya, tertutup penglihatannya. Kan gitu, tertutup semuanya. Akhirnya ya Allah tutup. Wa khatama ala qalbihi wa sam'ihi wa qalbihi wa basari. Mau apa lagi kalau udah tertutup? Nggak bisa masuk hidayah kalau udah tertutup semua. Jadi hawa nafsu itu akan menutup pintu-pintu hidayah. Makanya kalau kita mengubar hawa nafsu, udah pasti ya akan apa namanya? akan sulit masuk hidayah. Berarti yang salah siapa? Yang salah lagi-lagi kita sendiri. Nah, masuk kepada yang ketiga. Ini dalam konteks apa ya? Dalam konteks dunia bisa, akhirat juga bisa. Mengapa kita disuruh mengendalikan hawa nafsu? Kenapa? Agar hidup kita ini tenang, Pak. Yang sering bikin hidup ini tidak tenang itu hawa nafsu. Memang hawa nafsu itu enak ketika dia diubar, tapi nggak akan bikin tenang. Ya, nggak akan bikin tenang. Ya, rusaknya persaudaraan, rusaknya rumah tangga, rusaknya persahabatan, rusaknya suatu negara, ya itu juga gara-gara hawa nafsu. Istri pengen kayak gini, suami pengen kayak gini, akhirnya berantem.
Kan pengennya laki-laki beda dengan pengennya perempuan. Hawa nafsu laki-laki beda dengan hawa nafsu perempuan. Ya akhirnya nggak jumpa. Ini yang bikin akhir rumah. Begitu juga saudara, bunuh-bunuhan, ya, anak durhaka, orang tua zalim, semua ini gara-gara hawa nafsu semuanya. Ini yang bikin akhirnya nggak jadi tenang hidup ini. Jadi gitu. Jadi karena itu kalau kita mengubah hawa nafsu, ya siap-siapnya nggak akan pernah tenang kita hidup kita. Memang ketika diubar awalnya enak Pak, senang iya, tapi tenang enggak gitu loh. Senang iya, tapi kalau tenang belum tentu. Istilah saya bilang dulu, senang enggak kita kalau kita banyak uang? Iya, tapi tenang belum tentu. Senang enggak kalau kita punya apa namanya, punya jabatan tinggi? Iya, tenang belum tentu. Senang enggak suami ganteng, Bu? Bu, senang nggak suami ganteng, Bu? Senang, tenang. Belum tentu. Ibu cepat kali bilang belum tentu gini. Langsung ibu tuh bilang begini, cepat kali ya. Senang nggak istri cantik, Pak? Iya, tapi tenang, belum tentu. Ya, jadi gitu. Jadi kesenangan sama ketenangan dua hal yang bisa berbeda. Apalagi kesenangan itu diubar gitu loh. Ya, jadi gitu. Nah, jadi oleh karena itu, makanya kita harus kendalikan. Ya, kalau mau tenang, dia dijaga. Ya, dia dikendalikan. Memang dapatnya dikit. Memang mungkin nggak banyak. Mungkin terbatas, tapi kita tenang. Maling-maling itu, koruptor-koruptor itu, dia tapi pasti nggak tenang hidupnya. Minimal dia takut dikejar-kejar KPK. Ya, ini mah takut di apa namanya, dikorek-korek kesalahannya dan lainnya sebagainya. Nah, jadi ini minimal lah, banyak sekali lagi kerugiannya, tapi minimal yang. Jadi kalau mau hidup dapat hidayah, tidak celaka, tidak tersesat, hidup mau tenang, kendalikan hawa nafsu. Ya, jadi gitu. Itu mengapa kita mesti mengendalikan hawa nafsu. Nah, kedua, kita masuk apa itu hawa nafsu? Hawa nafsu itu Pak, suatu keinginan, satu dorongan datang dari dalam diri kita. Ya. Ya, suatu dorongan yang datang, atau keinginan, atau dorongan yang datang dari dalam diri kita untuk menikmati dunia ini. Ya, untuk menikmati dunia, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosi kita. Nah, itu dia datang dari dalam. Ya, untuk menikmati dunia, untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosi kita. Kalau dari judulnya sih bagus sebenarnya Pak. Ibarat saya, ini bagus, manfaat betul. Keinginan itu kan bagus. Ya, nggak ada yang salah dari keinginan itu. Ya, orang pengen kaya, nggak ada yang salah. Orang pengen berkuasa, nggak ada yang salah. Orang pengen cantik, nggak ada yang salah. Ya, orang pengen apalah, pengen jalan-jalan, nggak ada yang salah dari keinginan itu. Tetapi berbahayanya keinginan itu nggak akan pernah bisa berhenti, itu masalahnya. Nggak pernah bisa berhenti dia, di situ permasalahannya. Itu akhirnya menjadi, nanti kita bahas tentang sifat-sifat hawa nafsu. Itu akhirnya menjadi bermasalah. Makanya istilah saya, perumpamaannya hawa nafsu itu ibarat api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan, dibakarnya kita. Kalau nggak ada api, mati kita Pak. Kalau nggak ada hawa nafsu, mati kita. Justru indahnya dunia ini gara-gara ada. Oh, nggak ada hawa nafsu, mati kita. Enaknya makan kan gara-gara apa? Hawa nafsu. Enaknya berumah tangga, ya, itu gara-gara. Enaknya main tenis meja apa Pak? Itu gara-gara hawa nafsu. Pengen menang kan gitu. Udah menang, yes kan gitu. Nggak ada yang salah dari situ. Ya, tapi begitu sudah mulai berlebih-lebihan kita mengubarnya, dibakarnya kita. Ini berbahaya. Ya, jadi oleh karena itu kita mesti kendalikan api ini tadi. Maka dia disebut hawa dari nafsu itu.
Kalau kita terbalik Pak ya, jadi sebenarnya judulnya hawa dari nafsu atau hawa nafsu. Nah, kalau kita Indonesia terbalik, yang diambil nafsunya, padahal harusnya hawanya itu yang lebih tepat. Jadi kalau mau disingkat itu harusnya hawa doang. Jadi kalau kita bilang hawa itu maksudnya ya hawa nafsu. Karena kalau nafsu itu sebenarnya sifat netral. Hawa nafsu itu artinya diri, jiwa. Ya, dia netral. Jiwa itu netral. Cuman begitu masuk hawa, nah ini dia menjadi nggak netral. Ini bisa menjadi berbahaya. Gara-gara ada hawa, nah ini baru menjadi nggak netral. Nafsu tadi. Tadi tukang kompor, tukang bakar. Ya. Akhirnya keinginan menjadi obsesi. Udah obsesi kan ngeri Pak. Harus terpenuhi. Kalau enggak apapun caranya. Baik, habis kita. Nah, baru kita masuk kepada yang ketiga, ciri-ciri hawa nafsu itu. Apa ciri-cirinya? Mengapa mesti kita kendalikan? Ya, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya tiga Pak, hawa nafsu. Ciri-ciri besarnya, berbahayanya dia. Mengapa dia menjadi berbahaya? Satu apa? Dia pengen bebas. Ini berbahaya nih karena pengen bebas. Keinginan tuh pengen harus dipenuhi. Nggak bisa tidak, harus terpenuhi. Ini jadi mengerikan di akhirnya. Dia pengen bebas dia, nggak mau dia dilarang, nggak mau dia dibatasi. Ya, pokoknya bebas. Ini kan berbahaya Pak. Kalau semua orang pengen bebas kan pasti berbenturan. Kebebasan kita, keinginan kita berbenturan dengan kebebasan keinginan orang lain. Coba kalau di jalan semua orang bebas ngebut apa, pasti hancur. Apa ya, tabrakan. Ini pengen bebas, ini pengen bebas, kebebasannya benturan, ya akhirnya hancur. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, kalau hawa nafsu ini menguasai dunia, ya hancur dunia nih. Kalau seandainya kebenaran itu kata Allah mengikuti hawa nafsu, lafasadati sama wal ard, pasti akan rusak alam semesta ini. Nah, jadi gitu. Satu apa hawa nafsu? Tidak apa bahasa kita dia pengen bebas, nggak mau dilarang. Itu satu. Yang kedua, dia pengen yang enak-enak, pengen yang asik-asik, pengen yang indah-indah. Nah begitu Pak, keinginan yang itu. Itulah hawa nafsu. Rumah pengen besar, istri pengen cantik, suami pengen ganteng, pengen kaya, pengen terkenal, itu semua ya hawa nafsu. Nggak ada yang salah. Ya, cuman begitu nanti dia menjadi obsesi, itu yang berbahaya. Anda pengen bebas, tapi nanti Ramadan tugas kita menjaga ini, yang bebas kita tahan, yang pengen enak kita kurangi, enak-enak makan dikurangi makan, enak-enak tidur kurangi tidur, enak-enak jalan-jalan, enak-enak ini kita kurangi semua itu. Yang enak-enak dunia itu kita kurangi semua. Karena bermasalah nanti dia. Yang ketiga nih yang paling juga bisa berbahaya, sifat hawa nafsu ketiga apa? Dia pengen berlebih-lebihan. Maunya lebih. Nggak mau dibatasi. Udah punya satu rumah, pengen 2 rumah, 3 rumah, 4 rumah. Kan kadang rumah itu dipakai pun enggak. 1 mobil, 2 mobil. Kalau mobilnya manfaat, nggak ada masalah. Dipakai 1, 2, 3. Biar 5, nggak apa-apa. Kalau 5 dipakai. Memang kebutuhan gitu. Bukan karena keinginan. Ada orang kan karena keinginan, bukan karena kebutuhan. Islam tidak melarang kebutuhan, tapi begitu sudah keinginan. Maka Islam itu dia based on need istilahnya. Kita mau ini karena kebutuhan kita segitu nggak ada masalah. Tapi rata-rata kan kita pengen lebih. Itulah hawa nafsu. Ya, jadi gitu. Nggak mau dan nggak ada yang salah juga. Tapi kan saya bilang tadi, kalau ini semua pengen lebih, sementara sumber daya terbatas, ya pasti akan berbenturan. Jadi gitu. Istri pengen lebih itu wajar, nggak apa-apa Bu. Ya itulah hawa nafsu. Itu pengennya bapak-bapak gitu. Kalau ibu-ibu pengennya apa? Pengennya belanja kan?
Ya beda-beda. Tapi kalau nggak dikendalikan bahaya kan. Pengennya akhirnya merusak. Makanya Islam, boleh kau 2, 3, tapi syarat kau bisa adil. Nah, kan? Bukan mudah juga adil itu. Jadi gitu, supaya tidak berbenturan. Boleh kau cari harta, tapi kau harus yang halal, halalan thayyiban. Boleh kau cantik, tapi kau harus tutup auratmu. Nggak boleh berhias berlebih-lebihan. Nggak boleh jalan sendiri, apalagi tempat-tempat yang nggak aman. Selalu dibikin begitu. Nah jadi gitu. Jadi sifat berlebih-lebihan ini berbahaya. Jadi inilah mengapa hawa nafsu mesti dikendalikan. Pengen bebas dibatasi. Pengen yang enak-enak dikurangi. Pengen berlebih-lebihan, karena dalam hadis dikatakan hawa nafsu ini Pak nggak pernah puas. Nah, itu yang keempat sifatnya, dia nggak pernah puas. Nggak pernah puas dia Pak. Yang keempat ditambah ya, nggak pernah puas. Dikasih emas 1 lembah, dia pengen lembah yang kedua. Kasih lembah yang kedua, dia pengen yang ketiga. Kata Nabi, dia akan puas kalau mulutnya disumpal sama tanah, mati baru. Maka salah satu yang paling ditakuti oleh hawa nafsu itu apa? Mati. Hawa nafsu paling takut mati, Pak. Ya, kalau udah mati nggak usah nikmati lagi. Orang mau mati, mau tenggelam, megap-megap, coba kasih apa misalnya? Laki-laki kasih perempuan yang cantik kayak bidadari. Mau mati dia. Ini cantik, mau kau ada? Nggak akan mau dia itu. Ibu-ibu dikasih emas, apalagi sekarang harga emas mahal. Berapa sekarang harga emas, Bu? Udah hampir 3 juta katanya, padahal dulu masih 500.000. Ngeri kali. Kasih emas berkilo-kilogram, ibu mau, Bu? Udah mati. Nggak mau dia. Yang mahal-mahal, maunya Pak pelampung yang harga 10.000, 20.000, karena dia bisa selamat. Nah itulah hawa nafsu. Dia nggak akan pernah puas. Kalau itu hadis Nabi itu. Nah jadi karena itu sifat-sifat yang begini inilah yang membuat kita menjadi berbahaya tadi. Itu membuat kita menjadi tersesat, membuat kita celaka, membuat kita nggak tenang. Itu yang ketiga. Yang keempat, nah jenis-jenis hawa nafsu. Hawa nafsu itu ada 7 jenis, Pak. Ya, hawa nafsu mata, hawa nafsu telinga, hawa nafsu lisan, ya mulut, lisan, bicara, hawa nafsu perut, makan, hawa nafsu di bawah perut, hawa nafsu seks, syahwat istilahnya, hawa nafsu pikiran, dan hawa nafsu hati atau perasaan. Itu ini. Nah ini kita kendalikan semua nih di bulan Ramadan yang 7-7 nanti. Hawa nafsu mata, hawa nafsu telinga, hawa nafsu mulut, dalam arti lisan. Ini kita kendalikan semua nih. Yang paling berat itu mengendalikan yang di dalam. Hawa nafsu pikiran, hawa nafsu perasaan. Itu berat. Ya kita kendalikan semua. Kapan mengendalikannya? Kapan kendalikannya, Bu? Ramadan. Mumpung setan diikat. Mumpung. Jadi ibaratnya mumpung api ini bensinnya nggak ada, Pak. Ini kalau ada bensinnya, wih, ini mumpung bensinnya nggak ada dulu. Nah kita kendalikan dulu api ini. Nggak ada bensin aja dia bisa besar, apalagi nanti kalau disiram bensin tambah besar dia. Kendalikan dulu. Nah sekarang bagaimana caranya mengendalikan hawa nafsu? Ya. Di Ramadan ini. Perkara habis Ramadan nanti terubar-ubar tuh nggak usah dipikir, penting Ramadan dulu. Harapannya kalau sudah kita terlatih di bulan Ramadan, kalau istilah saya dulu, ibaratnya macam ini Pak, hawa nafsu itu ibarat kuda liar. Kalau di Ramadan bisa kita kendalikan kuda ini, di luar Ramadan udah enak dia. Udah mudah, karena udah kita kendalikan. Kuda itu kan, kuda yang paling jago itu kan, paling kencang itu kuda liar Pak. Begitu kita sudah bisa kendalikan, woi, kemana bisa kita? Udah jinak dia.
Luar Ramadan terserah setan datang. Kita sudah kuasai, lebih mudah kita. Udah. Bagaimana caranya? Ramadan nih kita apa namanya? Kita praktekkan nih, mengendalikan. Satu cara yang paling top. Tidak ada yang paling ini yang harus ikut apa tuh? Paksa. Jadi hawa nafsu ini tidak bisa dibuat apa? Ya tanggung-tanggung, nggak bisa paksa. Doanya Allahumma paksakan. Paksa. Paksanya dua ya. Jadi kata Nabi itu paksanya dua. Paksa dia berbuat baik, kalau tak bisa diam. Itu aja. Madu itu aja gendangnya. Jadi paksa dia berbuat baik, kalau tak bisa diam. Itu kata Nabi. Mata kalau tak bisa nengok baik, merem. Telinga nggak bisa dengar baik, tutup. Nah, itu agak susah lah ya. Hindarilah gitu. Mulut nggak bisa ngomong baik, diam. Kalau mulut bisa. Perut nggak bisa makan baik, ya kan puasa kan, makanya kita disuruh puasa. Cuman kan penyakitnya bukan pagi sampai sore, nanti penyakitnya kapan? Maghrib. Hati-hati Bu, jebakannya tuh justru di situ, jebakan Batman-nya di buka puasa. Makanya kalau orang udah puasa udah kekenyangan itu sudah mengubar hawa nafsu makan itu, berarti udah gagal itu. Ya, makanya saya kok di Ramadan itu sebenarnya malas banget saya diundang makan. Ya, karena apa? Kalau nggak ada, kita bisa kendalikan. Cuma kalau udah ditengok, nampak, aduh, semua ada di situ. Ada durian di situ. Mana mau nggak kita kipas? Sikit-sikit semua, tapi judulnya jadi apa? Banyak. Ya, kita tahu betul kelemahan kita. Kelemahan saya itu di perut ini. Makanya nggak bisa kurus-kurus saya ini. Kalau di rumah bisa kita tahan. Begitu di luar, aduh, nampak depan mata kita. Sikit Pak, tapi yang judulnya jadi banyak. Begitu umroh Pak Edi, umroh mana Pak Edi ya? Kemana-mana aja gitu, kuliner, ya begitulah. Naik kita umroh 3 kilo, 4 kilo tuh naik tahun gitu ya. Gawat. Nah, jadi balik kepada tadi. Jadi memang beratnya nanti tuh di situ. Makanya kalau bisa istilah saya, buka puasa tuh nggak usah terlalu diada-adain, yang biasa aja. Yang tahu diada-adain. Paling dia nambah kolak dikit dah, plus jus, tambah mie glosor. Banyak juga gitu. Aduh. Ya disitulah ujiannya, godaannya. Ya. Nah jadi gitu. Jadi beratnya. Jadi itu yang pertama. Ya. Makanya seks juga dijaga kan sama, karena dalam Islam kan yang berat itu kan yang 3, maka kan 3 ini kan dikendalikan. Dalam Islam itu 3 yang berat. Mulut, perut, seks. Itu kan puasa itu kan maknanya yang 3 ini, walaupun dia berkembang. Minimal yang 3 ini kan makna as-saum itu Pak. Intinya pertama itu mulut, diam. Kata-kata as-saum itu ya awal katanya banget itu adalah diam. Ya, tidak ngomong. Maka ketika Maryam itu sudah melahirkan kan dia bernazar, dia sumtu, dia diam. Ya. Jadi itu. Jadi balik kepada tadi. Jadi prinsip apa? Nggak bisa berbuat baik, diam. Nggak bisa mengerjakan baik, tidur. Nah, masuk kepada hawa nafsu apa tadi? Hawa nafsu kepala, ya, pikiran, nggak bisa mikir baik,
Kalau ini nggak bisa diam, Pak. Kalau pikiran tuh nggak ada, bisa mikir diam. Ya, makanya khusus untuk pikiran harus mulai sekarang Ramadan latihan mikir baik aja. Prasangka baik aja. Mikir baik itu dilatih. Ya. Jadi gitu. Ya bukan berarti mikir baik kita tidak waspada, tapi harus waspada kan gitu. Ada orang udah jelas semua nipu, pikir baik juga kan gitu. Jangan nggak nipu ya, tetap waspada. Nah baru yang ketujuh itu ya hawa nafsu hati, berperasaan baik, emosi, marah, benci, dendam, egois, itu semua adalah hawa nafsu perasaan. Ini paling berat untuk ibu-ibu kita semua Pak ya. Maka salah satu ciri orang takwa itu yang saya bilang kemarin itu dalam surat ketiga ayat 134 itu adalah apa? Mampu menahan marah dan memaafkan. Itu paling berat itu. Itu hawa nafsu perasaan betul tuh. Sifat orang takwa, kan kemarin saya bilang Bu ya, ada 4 surat dalam Al-Quran tentang takwa itu ya. Surat 2 Al-Baqarah dari 2 sampai 5, surat Al-Baqarah ayat 177, surat Al-Baqarah 183 sampai 187, dan surat Ali Imran 133 sampai 135 atau 136. Yang 134 itu sifat orang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Ya, orang-orang yang senantiasa berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Wal kadhiminal ghaidha, ya, mengendalikan marah. Wal afina 'anil nas, dan memaafkan manusia. Nah, jadi beratnya di situ. Makanya kita latih Ramadan nih, bisa nggak kendalikan hawa nafsu? Yang 7 itu. Makanya saya bilang kemarin, ya salah satu syarat untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kemarin apa? Yang itu harus sungguh-sungguh dan sabar, berat memang. Ikhlas, sungguh-sungguh, sabar. Balik kita kepada yang kedua. Jadi satu tadi apa? Paksa. Doanya Allahumma paksakeun. Ya, apa dipaksa? Kalau tak bisa bikin baik, Ramadan gitu. Nggak bisa dengar baik, tidur. Nggak bisa dengar baik. Nah, yang kedua adalah jangan buka jalannya. Jangan buka pintunya. Maka saya dalam Al-Quran dikatakan wala tattabi'u khutuwati seton. Jangan ikuti langkah-langkahnya. Jangan buka pintunya. Jadi nggak usah sok jago deh gitu loh. Ya nggak usah sok jago. Udah tahu kita kelemahan kita di situ, ya jangan ke situ. Jangan buka pintunya. Ya macam saya tadi saya bilang, saya kelemahan saya itu makan, kalau nengok makan itu susah dikendalikan. Kalau nggak nengok, nggak nyari ya Pak. Kalau di depan mata, nah itu kita nggak bisa mengendalikan. Jadi kalau supaya jangan kita terjebak, ya jangan kita dekat-dekat kan gitu. Jadi kita dekat-dekat. Makanya kalau Ramadan jangan undang saya buka puasa Pak ya. Habis Ramadan boleh. Ini mumpung belum Ramadan nih boleh gitu. Ya. Jadi jangan buka pintu, jadi nggak usah so jauh. Karena begitu dibuka, setan itu pintar Pak. Selangkah dibikinnya kita, 2 langkah. Makanya disebut khutuwati setan. Langkah-langkah banyak dia, jangan dibuka langkah-langkahnya. Pintu-pintunya jangan dibuka. Apa yang membuat kita tahu, oh saya bisa terjebak dia, makanya kita jangan. Kalau ketemu kawan itu pasti saya bermaaf, jangan ketemu kawan itu. Ya, udah pasti kita enggak ini. Jangan gitu. Nah, termasuk nanti ya ini kan. Ini banyak, ini pintunya banyak banget nih. Walaupun awalnya ngaji, ada Quran di sini. Ngaji 1 halaman, 2 halaman. Begitu dia, masuk apa tuh? Udah tahu kita ini penyakitnya nih. Saya juga itu termasuk penyakit yang saya berat nih. Makanya Ramadan dia ini kunci aja, campakan kemana kayak gitu. Ya. Nah, jadi yang kedua, jangan buka pintu-pintunya. Ibu-ibu apa yang bikin pintu apa? Pasar. Jangan. Kalau kita tahu
Ya, kalau kita bisa mengendalikan, oke kita. Tapi kalau enggak, jangan. Udah tahu kita bakal lama pasti di situ. Udah jangan. Ke mall, kalau bisa is oke. Ya, kalau kita nggak bisa, pasti bermasalah itu, udah jangan. Jangan buka-buka pintunya. Karena begitu kita buka pintunya, ya nggak bisa kita nanti menahankannya. Gelombang apa namanya? Gelombang godaan itu nggak kuat kita nanti. Ya, jadi gitu. Makanya Islam menjaga betul itu. Pintu-pintu syahwat itu jangan dibuka. Karena begitu kita buka pintunya, udah. Ya, orang CLBK itu gara-gara apa? Gara-gara Facebook, gara-gara foto yang lama masih ada, gara-gara reuni. Ya reuni oh, tahu. Bahaya. Jadi kita kalau udah tahu kelemahan kita pintunya kayak gitu, jangan kita ikut. Itu yang kedua. Ya, jangan buka pintu. Nah, yang ketiga, hawa nafsu itu untuk mengendalikannya jangan lebih-lebih, jangan kasih dia lebih. Ya, jangan kasih dia lebih. Yang tadi yang 3 sifatnya tuh, dia pengen bebas, jangan kasih dia bebas. Kalau dia pengen enak, jangan dia kasih enak-enak, kurangi enaknya. Dia pengen apa tadi, Bu? Yang ketiga, dia pengen lebih-lebih, batasi dia. Karena begitu, bahaya dia. Makanya Ramadan tugas kita untuk menjaga itu tadi. Jadi jangan dia kasih bebas, jangan dia kasih yang enak-enak, jangan kasih dia yang berlebihan. Makanya cukupkan dengan yang sedikit, latihan. Mengapa saya bilang dulu tuh itikaf itu penting? Itu dalam rangka mengendalikan hawa nafsu semua itu. Kayak itikaf itu penting. Semua yang enak-enak kita tinggalin, tempat tidur yang enak kita tinggalin, makanan yang enak kita tinggalin. Saya nggak tahu cuman masih udah lolos nggak nih makanan di sini? Ya, masih yang enak ya nggak? Ya, kan harusnya kalau kita di pesantren kita dijatah tuh Pak, makan tuh dijatah semua, harus segitu. Cukupkan yang sedikit. Salah satu nanti dapat Lailatul Qadar itu adalah kurangi makan. Karena efeknya Pak, kalau banyak makan tuh 3, 1, apalagi dimasak. 1, efeknya apa? Waktu menghabiskannya pasti banyak. Pasti lama. Kalau makannya banyak, pasti banyak. Ya, kalau sedikit, dia kan sedikit. Efektif. Ya, kalau itikaf itu banyak makan, pasti minimal ya setengah jam makannya. Kalau makannya sedikit kan. Malah yang top tuh kalau bisa ya kurma saja. Oh itu top, cuman kita kan nggak kuat juga. Ya kalau bagus tuh kurma aja. Rasulullah itu kurma saja. 7 butir selesai. Kan cepat itu, cuman berapa menit tuh. Nggak nyampe kurasa 5 menit. Ya, jadi gitu. Jadi yang kedua, efeknya kalau makan dikit itu ke kamar mandinya pasti jarang dalam konteks buang air besar. Kita kan mau banyak di masjid. Kalau banyak makan berarti perut penuh. Perut lu makan lama deh. Nah, kalau pengalaman saya, mudah-mudahan kita beda-beda. Ya. Saya itu 1 hari buang air besar 2 kali, Pak. Karena makannya 2 kali atau 3 kali. Kalau makannya 3 kali pasti 3 kali. Jadi makan pagi, buang sore, makan siang, buang malam, makan malam, buang pagi. Jadi begitu. 3 kali. Ada orang yang sehari 2 kali. Ada yang sehari sekali. Pasti itu minimal sehari sekali. Kalau kurang dari sehari berarti nggak sehat berarti. Nah, ke kamar mandi berapa menit kita buang air besar? Ini 20 menit, 30 menit. Bayangin coba kalau sehari 3 kali. Udah setengah jam kali 3 udah 1,5 jam hanya urusan itu. Nah, tapi kalau itikaf, saya 3 hari sekali baru buang air besar. Itu kalau saya kebiasaan. Karena berarti banget, 3 hari baru penuh. Apa namanya kita tuh? Usus besar itu 3 hari baru penuh. Jadi biasanya sehari 3 kali atau sehari 2 kali. Ya, kalau Ramadan sehari sekali. Kalau pas itikaf sehari 3 kali sehari. Apa? Sehari 3 kali. Terbalik. 3 hari sekali. Kan lumayan Pak, mengurangi waktu. Bayar kok udah sehari 1 jam di kamar mandi. Kan sayang banget walaupun kita bisa zikir gitu loh.
Tapi kan di sana kan kita nggak berwudu, nggak bisa zikir kencang-kencang, zikirnya cuma dalam hati. Nggak mungkin kita baca Quran di masjid, di apa di kamar mandi. Alif lam mim dzalikal, nggak mungkin menghafal kita di situ. Atau kita zikir, subhanallah, alhamdulillah, nggak mungkin. Ya kan? Betul, bisa kita ingat Allah di situ. Tapi sangat kecil sekali peluangnya. Atau di masjid kan bisa kita. Dan ketiga, apa? Kalau banyak makan, ngantuk. Ini penyakit itikaf tiga-tiga ini. Baru ngaji dikit, ngantuk. Kerjanya saya bilang kemarin, 2, istirahat, tidur. Habis tidur, istirahat. Habis istirahat, tidur. Nah, jadi yang ketiga, batasi dia. Ya, jadi pengen yang enak-enak kurangi. Nah, ini makanya Ramadan itu dalam rangka tiga-tiga ini semua. Kurangi. Makanya mengapa kita disuruh sedekah banyak-banyak? Itu kan dalam rangka apa? Itu mengurangi hawa nafsu, mengurangi pengen banyak harta, mengurangi cinta dunia, dan seterusnya. Nah, yang keempat, ini yang agak, kalau dipaksa nggak mau, ditutup pintunya juga masih terjebol, terus apa yang ketiga, ditahan-tahan nggak bisa. Yang keempat, apa? Ancam dia. Hawa nafsu itu perlu diancam, Pak. Kau nggak ini, kau nanti masuk neraka kita. Mati kau nanti, nggak apa-apa, Pak. Ngomong untuk diri sendiri itu nggak apa-apa. Kita apa namanya mensugesti diri kita. Jadi perlu diancam. Atau lanjutannya jangan diancam, tambah satu lagi, kasih iming-iming juga. Nggak apa-apa, istri kau cuma satu di ini, kau tahan, nanti di surga kau puas-puaskan suka hati kau. 70 kau minimal. Aman dah, minimal di surga, kau bilang kan. Ibu-ibu tak bisa bawa emas banyak, minimal di surga lah gitu loh. Bang, pengen beli emas, bang, sabar jadi di surga aja lah nanti, ya bilang kan. Jadi kita sanggup mau belikannya. Abang ini sikit-sikit surga, abang ini sikit-sikit surga. Ya gimana lagi coba? Apa lagi? Kau pun gitu, abang mau nak kawin lagi kau kasih, ya udahlah sama-sama lah kita. Aku juga harus suka, juga harus suka lagi itu kan. Kok ketawa Pak ini kencang banget Pak ini ketawanya, macam pengalaman Pak ini. Nah, jadi gitu Pak, Bu. Makanya dalam Al-Quran disebut, ya, orang-orang yang bisa mengendalikan hawa nafsu, puaskan hawa nafsu. Jadi di bumi, di dunia kau tahan hawa nafsumu, di surga kau puaskan hawa nafsumu. Tapi di bumi kau puaskan hawa nafsumu, di akhirat kau sama sekali nggak dapat apa-apa. Terserah aja kata Allah, itu pilihannya. Maka dalam hadis dikatakan dunia ini bagaikan penjara, kata Nabi. Ad-dunya sijnul mu'min, kata Nabi. Dunia ini bagaikan penjara hawa nafsunya orang beriman. Jadi bagi penjara, di penjara itu kan nggak enak, serba terbatas semua. Wa jannatul kafir. Kenapa disebut wa jannatul kafir? Karena apa? Dia boleh memuaskan apa aja hawa nafsu di dunia ini orang kafir. Ya, ada hadis itu Pak, sahih. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir, kata Nabi. Dunia ini penjaranya bagi orang beriman dan surganya bagi orang-orang kafir. Artinya apa? Penjara itu penjara hawa nafsu. Surga apa? Surga hawa nafsu. Kan di surga itulah kita bisa memuaskan hawa nafsu. Kan bunyinya itu. Dalam surat Al-Fussilat ayat apa? Surat 41 ayat 31 32 itu kan. Ya innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu awliyaukum fil hayatid dunya fil akhirah walakum fiha. Di surga itu nanti kamu dapat apa? Ma tashtahi anfusukum. Kau boleh puaskan semua hawa nafsumu. Itu terjemahan letterlocknya gitu Pak. Ya, ma tashtahi anfusakum. Ya, di surga itu kau puaskan semua hawa nafsumu, kata. Silakan. Bagi orang-orang yang menahan hawa nafsu di dunia, makanya perlu diiming-iming, nggak apa-apa kau tahan sekarang. Di surga kau puaskan suka hati kau, kata Allah.
pilihannya. Tapi orang yang memuaskan di dunia ini kayak surga dia, ya di akhirat dia nggak dapat apa-apa, dia dapat neraka nanti. Ya, jadi perlu ditakut-takuti, termasuk ditakuti dengan mati, perlu. Mati kau nanti, ya, paling takut. Awal nanti itu paling takut mau mati. Maka Nabi mengatakan apa? Dalam hadis, perbanyaklah mengingat mati yang menghancurkan kenikmatan di dunia. Jadi banyak-banyak kita mengingat yang menghancurkan kenikmatan. Ya gitu. Kata Nabi kan gitu, aksiru dzikra hadamil ladzat, ya, perbanyak mengingat yang menghancurkan hawa nafsu atau menghancurkan kenikmatan hawa nafsu. Apa itu? Al-maut. Nah, ini lima apa namanya? 5 teknik mengendalikan. Nah, Ramadan nih kita bisa bangun ini yang 5 ini. Ya, jadi kalau kita ingat lagi mati, ingat siksa, ingat surga. Nggak apa-apa di sini banyak kurangnya, di surga kita penuhi. Insya makanya di surga itu kan ceritanya kan indah-indah, Pak. Supaya apa? Nggak apa-apa kalau di dunia ini nggak. Kau dapat puaskan hawa nafsu. Nah, hambatannya apa? Ya udah ya, udah tahu caranya ya. Hambatannya apa? Hawa nafsu ini. Satu, hambatannya ini adalah ya tadi tidak sungguh-sungguh, nggak serius. Hawa nafsu itu Pak hanya bisa dipaksa kalau kita serius. Jadi kalau kita tanggung-tanggung maksanya nggak bisa. Jebol dia. Ya, jadi hawa nafsu itu hambatan terbesarnya apa? Ya tadi nggak serius, nggak sungguh, main-main. Ya nggak apa-apa lah. Nah, atau toleransi lah. Nggak ada toleransi. Hawa nafsu itu jangan toleransi. Jadi apa satu hambatannya adalah apa? Yang kedua, hambatan kedua adalah nikmat dunia. Makanya ke Ramadan ini Pak, kita harus banyak mengurangi nikmat dunia. Mengapa Ramadan itu disuruh apa? Mengurangi makan, memperbanyak sedekah. Itu dalam rangka apa? Mengurangi nikmat dunia. Tinggalkan hubungan suami istri. Malah dulu Pak ya, sebelum turun ayat 187, hubungan suami istri Pak 1 bulan penuh nggak boleh dulu. Ketika pertama kali turun ayat puasa, hubungan suami istri 1 bulan penuh tidak boleh. Saking beratnya. Sahabat banyak yang nggak kuat, banyak yang ngedumel di belakang. Kalau gini kita mati sebulan. Kalau orang tua sih aman, anak-anak muda baru turun surat Al-Baqarah ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila. Dibolehkan, dihalalkan malam puasa kau campur suami istri. Nah, kata-kata dibolehkan, dihalalkan. Kenapa dimulai dengan dihalalkan? Berarti sebelumnya haram. Jadi haramnya bukan hanya siang Pak. Kalau siang kan haram jelas. Malam pun haram dulu. Begitu turun ayat nih, sahabat pada lega semuanya. Alhamdulillah, lumayan. Karena bunyi ayatnya ngeri kali itu Pak. Uhilla lakum lailatas siyam ya. Alimallahu annakum tahtanuna kuntum tahtanuna. Allah ngerti betul kamu pengkhianat-pengkhianat semua kata Allah. Itu bunyi ayat itu pengkhianat-pengkhianat. Kenapa disebut pengkhianat? Kenapa disebut pengkhianat Pak? Sama Nabi bilang, ya Nabi nggak apa-apa. Tadi di belakang apa? Allah mati kita ini. Pengkhianat kalian. Ya, di muka Nabi sok apa namanya? Sok kuat, tapi di belakang weh, ngomong, ngedumel. Nah, Allah Maha tahu, turun ayat, weh, legalah semuanya. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Ngerti betul Allah, kamu tuh pengkhianat-pengkhianat semua. Fa'afa ankum, maka dimaafkan kamu. Wa taba alaikum, diampunkan dosa-dosa kalian. Ngedumel tuh nggak boleh, tapi Allah Maha baik, udah diampunkan semua. Yang ngedumel. Gimana sih Allah ini macam tak tahu jadi kita kayak ini begitu apapun Allah ini. Kenapa ini begitulah? Ya, itu nggak apa-apa. Allah itu ternyata begitulah baiknya Allah Bu. Ngedumel dimaafkan sama Allah. Balik pada tadi. Jadi apa kelemahan yang kedua? Nikmat dunia.
Nah, yang ketiga, maksudnya kenikmatan dunia itu maksudnya kesibukan dunia ya. Ya. Makanya Bu, Ramadan ini saya bilang coba latihan mengurangi kesibukan dunia. Yang disibukkan apa? Kesibukan akhirat atau ibadah. Kalaupun terpaksa mengerjakan dunia, niatkan ibadah. Ya. Jadi terpaksa harus main apa Pak Edi? Main pingpong, niatkan ini ibadah. Biar sehat, jangan sampai gara-gara kesoran main ini kecapean malam nggak bisa lagi tahajud, gempor. Jangan, sekedar panas saja, setengah jam cukup, malamnya tahajudnya 3 jam, baru sedap. Ini main pingpongnya 3 jam, tahajudnya 15 menit, nah bisa Pak Edi, nggak boleh itu. Harus tahajudnya lebih lama. Itu yang kedua. Ya, kesibukan dunia, kenikmatan dunia. Yang ketiga ini Pak. Ya, nah ini saya bilang tadi, lingkungan, hambatannya lingkungan. Termasuk ini HP. Ya, apa lingkungan kita ini lah. Ya, makanya Ramadan itu cari lingkungan yang bagus. Makanya mengapa 10 hari terakhir kita disuruh lingkungan yang paling top untuk ibadah di mana? Masjid. Makanya mengapa 10 hari terakhir Allah tanda petik macam wajibkan. Ya, tanda petik macam wajibkan. Satu-satunya itu bukan, salah satu amal sunnat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi itu adalah satunya i'tikaf. Ya, amal sunnat yang enggak pernah. Biasanya Pak, mengapa disebut sunnat? Mengapa sahabat menyebut sunat atau ahli fikih menyebut sunat? Karena Nabi pernah meninggalkannya. Oh, itu berarti sunat. Oh, Nabi nggak pernah meninggalkannya, itu berarti wajib. Dulu, mengapa Rasulullah taraweh dia tinggalkan? Hari ketiga, hari keempat nggak lagi. Kenapa? Khawatir dianggap wajib sama umatnya. Tapi i'tikaf tidak. Rasul tidak pernah meninggalkan semenjak Rasulullah hijrah, tidak pernah Rasul meninggalkan i'tikaf. Jadi kewajiban i'tikaf kita dapat ya, itu mulai hijrah udah mulai i'tikaf Rasulullah. Bahkan sebelum meninggal Rasul itu i'tikaf berapa? 20 hari. Ya. Tahun-tahun sebelumnya, mulai dari tahun pertama hijrah sampai tahun 9 hijrah, itu Rasulullah 10 hari. Begitu tahun ke-10 hijrah, Rasulullah i'tikaf 20 hari, 2 kali khatam setoran Quran bersama Jibril. Karena setiap 10 hari terakhir itu Bu, Rasulullah itu khatam Quran sama Jibril. Ya, khatam Quran. Ya, apa namanya? Khatam kita ya. Makanya Rasulullah itu Quran itu sudah menjadi jiwa dia karena dia khatam Quran. Oke, balik kabar yang tadi. Jadi yang terakhir, yang ketiga apa? Lingkungan. Makanya kalau kita mau Ramadan ini maksimal, cari lingkungan yang baik. Ya, minimal bikin lingkungan keluarga kita. Termasuk apa tadi? HP. Nah, saya kira demikian. Ini insya Allah mudah-mudahan. Nah, Ramadan kita bikin program Pak ya. Tolong programnya, istilah saya itu 5 program. Ini terakhir. Yang bikin 5 program. Pertama, program maksimal ibadah. Dibikin program maksimal ibadah. Sholat wajib maksimal. Sholat sunat maksimalkan. Sedekah maksimalkan. Baca Quran maksimalkan. Zikir maksimalkan. 5 ini yang top dimaksimalkan. Jadi 5 amal top di bulan Ramadan, ini 5. Di samping puasa ya. 1, sholat wajib. 2, sholat sunat, maksimalkan. 3, baca Quran, karena Ramadan bulan Quran. 4, zikir. Nanti saya ajarkan kesempatan, enggak sempat lagi ya. Maksimalkan zikir. Yang kelima, maksimalkan sedekah. Kalau bisa Pak, perbanyak zikir. Kalau bisa, ambil apa namanya, yang buat counter-counter itu, taruh di sini. Zikir maksimal. Astagfirullah. Jangan ada nganggur. Jadi prinsipnya jangan ada menganggur. Ya, terus. Ya, hanya di kamar mandi doang kita nggak berzikir. Ngaji apa, sholat, nggak ada zikir semua.
ngomong yang baik, enggak, diamnya diam zikir. Ibu-ibu masak sambil zikir. Ya, main pingpong sambil zikir. Nyemes, Allahu Akbar. Nah, kan gitu. Itu Pak dia, pakai zikir. Nih tolong dipraktekkan Pak On, Pak Ketua, Pak Wawan ya. Jadi dipakai zikir semua. Ya jadi servis bismillah. Nah, kan gitu. Nyemes Allahu Akbar gitu kan. Out astagfirullah kan gitu. Apalagi mantap kali subhanallah kan gitu. Menang alhamdulillah. Kalau kalah innalillah. Ya. Tapi sambil senyum innalillahnya, jangan sambil nangis. Jadi maksimalkan zikir. Jadi 5 ini, jadi maksimal ibadah. Itu program pertama. Program kedua, program ikhlas istilah saya. Latihan semua ikhlaskan Pak. Bukan hanya ibadahnya ikhlas. Urusan-urusan dunia jadikan ikhlas semua. Makan ikhlaskan, tidur ikhlaskan. Jadi kasutnya ya Allah, jadikan tidurku ini cari ridhomu. Ya Allah, jadikan makan nih cari ridhomu. Semua, jadikan kerja nih. Jadi program ikhlas. Yang kedua. Ya. Yang kedua program ikhlas. Yang ketiga, program suci, bersuci terus. Usahakan wudhu terus Pak. Batal wudhu lagi, batal. Cuman pesan saya, kalau wudhu non sholat, ringkes saja wudhunya. Sederhana, jangan kalau mau sholat harus sempurna. Tapi kalau non sholat, sekarang ambil air dikit, basuh muka, ambil dikit, sekedar aja. Kalau non sholat, ya non sholat sudah. Ya, jadi yang sempurna itu hanya untuk sholat. Kalau non sholat, ringkas saja wudhunya, jangan sempurna. Ya, itu membedakan bahwa ini bukan untuk sholat. Ya, mau main tenis meja, wudhu dulu. Kan sedap kalau gitu. Ya, jadi namanya program wudhu. Nah, yang keempat, program berbuat baik kepada manusia. Jadi Ramadan ini Pak, latihan pokoknya senyum aja Bu. Nggak mau sama orang, latihan program berbuat baik. Ya, program baik, maksimalkan perbuatan baik, namanya ihsan. Makanya salah satu sifat orang tahawuf itu ihsan Pak. Ya, makanya ujung yang surat 334 tuh wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, dimaksimalkan berbuat baik. Niatkan kok dalam ayat tuh fa'ahsin kama ahsanallah ilaik. Berbuat baik kau kepada manusia seperti Allah telah berbuat baik kepada dirimu. Itu surat 28 ayat 77. Wa ahsin, niatkan kita berbuat baik karena kita banyak kali Allah beri kebaikan sama kita. Yang kelima, program pembersihan hati. Apa itu Bu? Banyak-banyak maafin orang. Ya, banyak-banyak introspeksi diri. Nah, ini 5 program ke Ramadan. Ya, program apa Bu? Program maksimal ibadah. Termasuk tadi apa? Program zikir itu. Ya, ingat Allah semua. Yang kedua, program apa yang kedua? Bu, program apa? Iya. Jadi biar bagaimana Ramadan ini maksimal. Semuanya latihan ikhlas. Yang ketiga, program wudhu, bersuci terus. Usahakan batal wudhu lagi, batal wudhu lagi, batal. Ya, itu untuk menuju nanti itikaf kan. Jadi itikaf pun begitu tuh, sama itikaf. Batal wudhu, batal wudhu, batal wudhu gitu. Yang keempat, itu jaga kita semua nih, program berbuat baik, program ihsan. Apalagi kepada pasangan, apalagi kepada orang tua kalau masih hidup, ya, kepada saudara, kepada sahabat, kepada tetangga. Yang terakhir yang kelima, program pembersihan hati. Ya, latihan memaafkan, ya, terus mengendalikan emosi dan seterusnya. Insya Allah. Allahumma berdoa, Allahumma barik lana fi sya'bana, balighna Ramadan, ya, balighna Ramadan, sampaikan kami semua ke bulan Ramadan ya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Kau beri kesempatan, kau beri kekuatan,
Kau beri kelapangan rezeki, dan Kau berikan hidayah agar kami maksimal ibadah kami lebih baik dari Ramadan sebelumnya. Kau berikan kesempatan kami untuk meraih takwa-Mu. Kau beri kesempatan kami untuk mengendalikan hawa nafsu kami. Kau beri kesempatan kami untuk meraih Lailatul Qadar-Mu. Amin ya Rabbal alamin. Baik, kita baca hamdalah. Amin dan mohon majelis. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, ini agak panjang kita karena biar lengkap Ramadan. Silakan sholat duha.